Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zidan dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan seputar ekoenzim. Yang pertama, pengertian ekoenzim. Ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang mudah dibuat oleh siapapun. Pembuatannya hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik, sayur atau buah. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat. Proses fermentasi dalam pembuatan ekoenzim berlangsung selama 3 bulan. Setelah itu, cairan yang dihasilkan yaitu berwarna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Yang kedua ada langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Langkah yang pertama, cuci semua kulit buah terlebih dahulu. Yang kedua, potong kecil-kecil kulit buah untuk mempercepat proses fermentasi. Yang ketiga, campurkan air dan molase ke dalam galon atau wadah tertutup, tapi jangan sampai mereka penuh. Yang keempat, masukkan kulit buah yang sudah dipotong ke dalam galon yang berisi campuran air dan molase. Yang kelima, lubangi tutup galon dengan pisau, kemudian masukkan selang kecil ke tutup galon yang sudah dilubangi. Tetapi, selang jangan sampai terkena cairan ekoenzim yang ada di dalam galon. Rekatkan selang dengan lem tembak, kemudian tutup galon. Langkah yang ketujuh, yaitu ada isi air ke dalam botol kecil, kemudian masukkan sebagian selang ke dalam botol tanpa tutup. Yang ketujuh, simpan galon di rumah di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu dalam rumah. Dan yang terakhir, cairan ekoenzim ini siap untuk dipanen minimal setelah 3 bulan masa penyimpanan. Selanjutnya ada manfaat ekoenzim. Apa aja sih manfaat ekoenzim? Karena kandungannya, ekoenzim memiliki banyak cara untuk membantu siklus alam seperti memudahkan pertumbuhan tanaman sebagai fertilizer, mengobati tanah, dan juga membersihkan air yang tercemar. Selain itu, bisa juga ditambahkan ke produk pembersih rumah tangga seperti sampo, pengganti cairan pel, terus pencuci piring, deterjen, dan lain-lain. Pembersih enzim ini 100% natural dan bebas dari bahan kimia, mudah terurai dan lembut di tangan dan lingkungan. Cairan ini juga penolak serangga alami yang membuat semut, serangga, dan lain-lain menjauh. Saking alaminya, setelah digunakan untuk pel, cairan ini juga bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Ekoenzim juga dapat digunakan untuk merangsang hormon tanaman untuk meningkatkan kualitas buah dan sayuran untuk meningkatkan hasil panen. Jadi pada intinya adalah circular economy at its best. Selanjutnya ada perbandingan limbah dapur organik, perbandingan limbah dapur organik, gula maupun gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air dengan perbandingan 3:1:10. 3 untuk limbah dapurnya, 1 untuk gula, dan 10 untuk air. Selanjutnya ada kandungan ekoenzim. Ekoenzim memiliki kandungan alkohol dan asam asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, kedua zat inilah yang berfungsi sebagai pembasmi bakteri dan kotoran. Dari hari pertama kita membuat ekoenzim, prosesnya akan melepaskan gas ozon. O3 dapat mengurangi karbon dioksida di atmosfer yang memperangkap panas di awan. Enzim mengubah amonia menjadi nitrat, hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. Sementara itu, mengubah CO2 menjadi karbonat yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. Gas metana yang dikeluarkan dari sampah yang dibuang dapat menangkap 21 kali lebih banyak panas daripada karbon dioksida,
dan memperburuk pemanasan global. Selanjutnya ada fermentasi anaerob. Respirasi anaerob atau fermentasi adalah reaksi respirasi yang terjadi tanpa adanya bantuan oksigen. Pada respirasi anaerob, energi langsung dikonversi dari karbohidrat. Respirasi anaerob baru akan bekerja apabila organisme berada dalam keadaan kurang oksigen. Seperti contohnya tadi dalam pembuatan ekoenzim. Yang terakhir ada tentang enzim, pengertian enzim. Enzim didefinisikan sebagai biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Dengan adanya enzim, proses reaksi biologis di dalam tubuh bisa terjadi ikut bereaksi dengan substrat atau komponen yang akan dipecah oleh enzim. Selanjutnya ada komponen enzim. Sebagian besar enzim terdiri atas dua komponen penyusun, yaitu protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Adapun gugus protestik terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus protestik disebut sebagai kofaktor. Selanjutnya ada bentuk-bentuk enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3D yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3D yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti K, Zn, Fe, CO, dan lain-lain. Sebaliknya, koenzim adalah zat organik non-protein seperti koenzim A, NADP, NAD, dan lain-lain. Beberapa kerja enzim membutuhkan baik kofaktor dan koenzim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.